Saudara, hari ini kita merayakan Pentakosta dengan ibadah pengucapan syukur atas berkat pemeliharaan kasih Tuhan dalam ucapan syukur tahunan. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan segala puji-pujian, sebab Tuhanlah yang empunya kemuliaan. Mulialah Tuhan Allah yang memimpin kita dalam kasih sayang-Nya. Roh Kudus, Roh Allah, memelihara iman dan pengharapan kita, dan daripadanya lah sumber pertolongan kita. Syukur kepada Allah, pencipta dan pemelihara alam seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, segenap ciptaan, dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Terpuji
Hari Raya Pentakosta yaitu hari ke-50 sesudah Paskah, dirayakan sejak Perjanjian Lama. Tapi hari itu Roh Kudus turun pada murid-murid Yesus. Kami bersyukur kepada Allah dan menyambut Roh Kudus hadir. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Mari saudara dalam hening kita berserah, kita rasakan hadirat Allah di dalam doa pengakuan dosa. Duh Gusti Allah yang Maha Asih, dengarkanlah pengakuan dosa kami anak-anak-Mu. Ampunilah kami karena iman kami demikian lemah. Dalam pergumulan kami menjadi lelah. Ampunilah kami yang berdosa dan salah, sebagaimana kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Roh Kudus kiranya tercurah, agar jalan kami pun menjadi cerah. Hanya kepadamu kami berserah, menghaturkan syukur dan sembah. Amin. Syukur padamu, Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Maka dengarkanlah firman ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyambut anugerah Tuhan dengan membuka hati untuk terang firman-Nya, sabdanya yang abadi.
Mari sekali lagi kita berserah kepada Tuhan, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami menanti sabda-Mu, sabda suluh langkah kami, supaya kami boleh menghayati hidup kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh merasakan sukacita dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami harus menghadapi permasalahan, bahkan ancaman, kiranya sabda-Mu selalu memberikan harapan dan juga penghiburan kepada kami. Kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami memahaminya dan menghidupinya. Mampukanlah kiranya hamba-Mu untuk boleh dipakai menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu boleh menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, supaya kehidupan kami pun boleh berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Keluaran 31 ayat 1 dan 5. Bacaan pertama Keluaran 31 ayat 1 dan 5 demikian dituliskan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 4 sampai dengan ke-6, akan didaraskan di dalam tembang Jawa. Duh Gusti, tiang engkang
Bacaan kedua dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 16 demikian dituliskan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, Pentakosta hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan memang kaya makna. Ada banyak makna untuk menghayati kehidupan dan penghidupan kita di dalam Tuhan. Kehidupan dan penghidupan sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup ada juga digambarkan dalam budaya Jawa melalui gunungan wayang purwa. Dalam gunungan digambarkan jagat gede alam semesta, tetapi juga jagat cilik pribadi manusia dan tatanan kehidupan manusia. Ada hutan belantara,
tetapi juga ada gapura keraton istana. Disebut gunungan karena bentuknya menyerupai gunung yang menjulang dan mengerucut memuncak di atas. Gunungan ini adalah wayang yang juga disebut kayon. Kayon berasal dari kata kayun atau kehendak. Gunungan isinya macam-macam, tapi bisa menjadi kehendak yang macam-macam sesuai dengan kehendak sang dalang yang memainkannya. Gunungan dapat menggambarkan pohon, angin, samudra, gunung, atau peristiwa gempa dan halilintar, bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Tapi ada fungsi yang penting dari gunungan, yaitu digunakan sebagai sebuah pembukaan atau penutupan, sebagai suatu tanda babak tahapan cerita. Dan Pentakosta adalah peristiwa yang gempar yang menandai sebuah babak baru. Sengaja Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini tidak dibacakan, tetapi kita melangkah pada tahap berikutnya yang menjadi fokus adalah kisah para rasul. Sebuah tahap kehidupan baru di dalam iman kepada Yesus yang kita maknai sebagai perjanjian baru. Saat itu Roh Kudus dicurahkan pada para murid dan mereka bersaksi sehingga bertobatlah 3.000 jiwa dan hari itu disebut sebagai hari lahirnya gereja. Saudara, pada Kisah Rasul 2 ayat yang keempat di sana dituliskan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekalipun dikatakan dalam bahasa lain, tetapi ada orang yang mendengarnya dan memahaminya. Apa yang dikatakan, yang dibicarakan oleh para murid dalam bahasa itu. Bisa kita lihat pada ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, saudara, biasanya ayat firman Tuhan ini ditafsirkan dalam dua kemungkinan yang terjadi saat itu. Yang pertama, para rasul yang adalah orang Yahudi berkata-kata dalam bahasa yang lain yang asing oleh kuasa Roh Kudus. Jadi misalkan kita orang Indonesia, kita mampu berbahasa Arab, berbahasa Mesir atau bahasa-bahasa lain yang asing. Dan kemungkinan kedua, para rasul sebenarnya berbicara biasa saja. Tetapi Roh Kudus membuat para pendengarnya, yaitu mereka juga adalah orang-orang Yahudi yang telah merantau kemana-mana, yang disebut diaspora, dapat mendengar kata-kata para rasul itu dalam bahasa di negeri perantauan mereka. Nah, kedua penjelasan ini menggambarkan bahwa Roh Kudus bekerja, membuat seseorang menjadi demikian nampak spektakuler, luar biasa. Kehadiran Roh Kudus bukan sesuatu yang wajar-wajar dan biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa. Saudara, tapi ada tafsir yang lain. Tafsir tentang bahasa asing dalam peristiwa Pentakosta ini dengan pemahaman bahwa hampir setiap orang menggunakan dua macam bahasa. Yang pertama adalah bahasa tinggi yang terhormat dalam suasana yang resmi. Dan yang kedua adalah bahasa rendah yang hanya dipakai untuk keseharian, yang tidak perlu banyak tata cara. Pada hari itu orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, merayakan syukur tahunan di bait Allah untuk beribadah. Dan di dalam ibadah,
Di dalam ibadah di Bait Allah saat itu, bahasa yang dipakai adalah bahasa Ibrani, bahasa tingkat tinggi. Leson HaKodesh, bahasa kudus dari komunitas Yahudi. Alkitab kita dalam bahasa Jawa, kitab suci, pakai juga bahasa tingkat tinggi, kromo Inggil. Dan juga kalau ada orang ingin berkhotbah dalam bahasa Jawa, pakai kromo Inggil yang biasanya digunakan di keraton, bahasa tingkat tinggi. Pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus tercurah dan menggerakkan para murid Yesus sehingga mereka pun berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Demikian yang dituliskan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa-bahasa lain itu? Adalah bahasa rendah yang dipakai oleh para murid. Adalah bahasa rendah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di perantauan. Bahasa apa itu? Dalam ayat 9 dan 10 di sana dituliskan, dan menurut tafsir ada dua kelompok bangsa menurut bahasa kesehariannya yang mirip-mirip dalam pengaruh budaya yang sama. Kelompok yang pertama adalah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, itu ada di dalam ayat yang ke-9a. Dan kelompok yang kedua adalah sisanya 9b sampai dengan ayat 10. Menurut para ahli, kelompok yang pertama adalah orang-orang Yahudi perantauan yang berbicara bahasa Aram. Mereka adalah keturunan Yahudi yang pernah terbuang di tanah Asyur. Dan kelompok kedua adalah orang-orang Yahudi yang merantau ke arah barat dan berbicara dengan bahasa Yunani. Itulah bahasa keseharian mereka, bahasa pergaulan, bahasa rendahan. Bukan bahasa resmi. Kaum perantauan. Ada juga nampaknya digambarkan dalam gunungan Jawa ini. Sebagai kehidupan belantara di luar bangunan keraton, ada bahasa yang lain. Dan kuasa Roh Kudus menjadikan para murid yang sederhana itu berkhotbah, tetapi dalam bahasa yang rendah. Nah, saudara-saudara, bila tafsir ini yang digunakan, maka Roh Kudus tidak perlu dimengerti sebagai suatu peristiwa yang demikian fenomenal, supernatural. Tetapi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus juga hadir di dalam hal yang biasa-biasa saja, dalam bahasa yang dipahami. Tetapi hasilnya memang menakjubkan. Kira-kira 3.000 orang percaya menerima Yesus. Apa maknanya bagi kita saat ini? Saudara, Roh Kudus ingin kita menghayati ibadah kita bukan hanya terbatas pada ritual agama di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja sebagaimana dalam bait Allah saat itu. Tetapi juga kita menghayati ibadah kita dalam keseharian kita yang biasa-biasa saja. Secara aktual dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah ibadah. Kalau kita melihat bahkan kuasa Roh Kudus itu pada Perjanjian Lama sudah tercatat dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan, dengan segala macam pekerjaan. Besaleel orang pertama yang tercatat dipenuhi oleh Roh, dikaruniai hikmat dan keahlian. Hikmat itu memunculkan sebuah kemampuan pekerjaan tukang, pekerjaan yang sederhana, bukan dalam bahasa yang tinggi dan tidak dimengerti, tetapi dalam bahasa yang sederhana, yang berguna. Saudara, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berkarya.
Roh Kudus menanam benih dalam kemauan dan kemampuan. Tetapi kita perlu tahu, apabila kemauan kita hilang, maka kemampuan kita pun tidak akan berarti apa-apa. Kemauan kita untuk dipakai oleh Roh Kudus itu akan terpelihara bila kita menjaga hati kita di dalam syukur dan sukacita. Hari Pentakosta adalah hari raya syukur. Dengan menerima segala keberadaan kita, kita akan tetap mampu berkarya dengan sukacita dan bersyukur. Dan disitulah kita membuka hati kita agar kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita akan digerakkan oleh Roh Kudus dengan tetap semangat, dengan tetap teguh untuk menjalani kehidupan kita apapun keadaannya. Mazmur tanggapan kita tadi, Mazmur 126. Di sana dituliskan pada ayat yang kelima dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau keadaannya menyedihkan, bukan berarti kita berhenti dan tidak menabur. Tetapi apabila kita tetap menabur, percayalah suatu saat apa yang kita tabur itu akan kita tuai dengan penuh sukacita. Sekalipun saat ini kita dalam kondisi keprihatinan. Ada wabah virus corona yang juga menyebabkan banyak kondisi-kondisi yang tidak nyaman, bahkan kesulitan dan tekanan. Namun karya Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk tidak berhenti bekerja. Terus menciptakan karya-karya menjadi penghidupan bagi kita. Sekalipun kita berada di luar kenyamanan, di luar kondisi yang normal, kehidupan tetap berlangsung. Dan penghidupan itu dapat kita peroleh, kita dapat terus melangkah sekalipun kita berada di luar bangunan-bangunan yang ideal seperti yang digambarkan dalam gunungan kita. Kita perlu sadar bahwa bisa saja kita berada di dalam gapura istana dalam kondisi yang tertata dan nyaman, terjaga. Tetapi bisa juga kita berada pada belantara yang liar. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan tetap bersama dengan kita, menjaga kita, sekalipun kita berada di dalam belantara yang liar. Kehidupan seperti digambarkan oleh gunungan Kayon ini. Kayon, ada kehendak Allah yang menaungi kita di dalam rahmat-Nya, agar kita tetap menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan dimanapun, apapun kondisinya, untuk memuji Tuhan dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara bersama dengan umat Allah di sepanjang segala abad dan segala tempat, kita akan terus menghayati iman kita di dalam Tuhan untuk terus melangkah dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita landasi persembahan syukur kita dengan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. terjadi dan bertepatan dengan peringatan Pentakosta Yahudi. Orang-orang Yahudi memperingati peristiwa pemberian Taurat dan merayakan ucapan syukur atas awal penuaian panen gandum. Ucap syukur awal penuaian panen itu menandai keyakinan umat bahwa keberhasilan usaha bercocok tanam hanya karena pemeliharaan dan pertolongan Allah. Kini, kerja kita tidak hanya terbatas pada usaha bercocok tanam. Apapun karya kita diajak untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ucap syukur panenan pada hari Pentakosta ini menjadi lambang syukur umat atas anugerah Roh Kudus dari Allah, serta lambang keyakinan akan sabda Tuhan di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita persembahan syukur tahunan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi yang telah memberkati usaha dan kerja kami, di hadirat-Mu kami bersujud syukur dengan menghaturkan persembahan hasil kerja kami, panenan kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan kemurahan agar kami bekerja dengan tekun dan giat, jujur dan tulus, setia dan berhasil. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur dalam setiap hal yang terjadi atas kehidupan kami. Kami boleh melihatnya dengan bersyukur dan berserah kepadamu. Sebab kami mau agar kehidupan kami menjadi saksi-Mu yang setia dalam setiap pekerjaan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan hasil karya kami kepada Tuhan. Amin. Tuhan akan selalu menuntun langkah kita dalam Roh Kudus-Nya. Maka kini, marilah kita mempersilahkan Roh Kudus di dalam hati kita dengan hidup penuh syukur dan pengharapan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berkatilah kami agar kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Gusti selalu menuntun langkah kita. Amin.